Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu penyajian data dalam diagram batang. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan 1. Penyajian data dalam bentuk diagram batang. Adapun pengertian dari diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Sedangkan tujuan pembuatan diagram batang guna memudahkan pembaca untuk melihat data dengan cara yang lebih sederhana. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada pengamatan. Pengamatan 1. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Gambar 5.3. Suasana belajar di kelas. Keterangannya, guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A. Dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Guru di kelas Edo ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan lebih mudah. Pada pengamatan 1, untuk melihat peningkatan nilai selanjutnya dengan lebih mudah, kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Sebelum membuat diagram batang, tulislah data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Dua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Adapun langkah-langkah membuat data dalam bentuk tabel. 1. Kelompokkan data secara berurutan. 2. Hitunglah banyak setiap kelompok data. 3. Tuliskan data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel. Dan ini adalah contoh urutan data berdasarkan hasil nilai ujian. 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 3 siswa mendapat nilai 75, 6 siswa mendapat nilai 80. Selanjutnya kita buat tabel dari hasil urutan data yang berdasarkan hasil nilai ujian tersebut. Contohnya kita perhatikan pada tabel 5.2, nilai hasil ujian matematika. Data yang tercantum pada tabel tentunya akan sama dengan urutan data yang berdasarkan hasil nilai ujian. Kita perhatikan pada tabel terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama itu untuk nomor, kolom kedua untuk skor hasil ujian matematika, kolom ketiga untuk banyak siswa dalam bentuk turus, dan kolom keempat untuk banyak siswa dalam bentuk frekuensi. Setelah membuat tabel nilai hasil ujian matematika, sajikanlah data tersebut ke dalam diagram batang.
Ingat, ada dua bentuk diagram batang, yaitu diagram batang horizontal dan diagram batang vertikal. Diagram batang menunjukkan perbandingan tiap kategori dengan batang-batang tegak atau mendatar, dengan lebar yang sama dan terpisah satu sama lain. Tiga, menyajikan diagram batang tegak atau vertikal. Adapun cara membuat diagram batang tegak atau vertikal, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Buatlah sumbu datar atau X dan sumbu tegak atau Y yang saling tegak lurus. Kita buat dulu sumbu datarnya, kemudian sumbu tegaknya. 2. Sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai hasil ulangan matematika. Kita perhatikan pada sumbu datar, di situ sudah tercantum angka-angka dari nilai ujian matematika. Mulai dari titik 0, 50, 65, 70, 75, dan 80. 3. Sumbu tegak merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. Kita perhatikan pada sumbu tegaknya sudah tercantum angka-angka mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Langkah keempat, gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyak siswa. Untuk membuat persegi panjang tegak, kita perhatikan pada tabel. Nilai 50, frekuensinya 2 siswa. Kita buat persegi panjangnya. Untuk nilai 65, sebanyak 11 siswa. Kita buat persegi panjangnya. Untuk nilai 70, sebanyak 10 siswa. Untuk nilai 75, sebanyak 3 siswa. Untuk nilai 80, sebanyak 6 siswa. Dan ini adalah contoh dari diagram batang tegak hasil nilai ujian matematika. 4. Menyajikan diagram batang mendatar atau horizontal. Adapun cara membuat diagram batang mendatar atau horizontal, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Kita buat dulu sumbu mendatarnya, lalu sumbu tegaknya. 2. Sumbu datar merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. Kita perhatikan, pada sumbu datar sudah tercantum angka-angka dari banyaknya siswa, dimulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. 3. Sumbu tegak merupakan sumbu berisi nilai hasil ulangan matematika. Kita perhatikan pada sumbu tegaknya sudah berisi nilai-nilai dari hasil ujian matematika dimulai dari 50, 65, 70, 75, dan 80. Langkah keempat, gambarlah persegi panjang mendatar untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyak siswa. Untuk membuat persegi panjang, kita perhatikan pada tabel. Nilai 50 sebanyak 2 orang. Kita buat persegi panjangnya. Nilai 65 sebanyak 11 orang. Kita buat seperti ini. Nilai 70 sebanyak 10 orang. Kita buat persegi panjangnya seperti ini.
Kemudian nilai 75 sebanyak 3 orang. Dan yang terakhir, nilai 80 sebanyak 6 orang. Dan ini adalah contoh dari diagram batang mendatar hasil nilai ujian matematika. 5. Cara membaca dan menafsirkan diagram batang. Pertanyaan, bagaimanakah cara membaca diagram batang tersebut? Berapakah banyaknya siswa yang memiliki nilai kurang dari 70? Berapakah banyaknya siswa yang memiliki nilai lebih dari 70? Ingat, membaca data dalam bentuk diagram batang berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada diagram tersebut. Sedangkan menafsirkan data sedikit berbeda dengan membaca data. Saat menafsirkan data dalam bentuk diagram batang, kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada diagram. Adapun informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, atau jumlah. Sekarang kita akan membaca data pada diagram batang. Siswa yang mendapat nilai 50 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 65 ada 11 orang. Siswa yang mendapat nilai 70 ada 10 orang. Siswa yang mendapat nilai 75 ada 3 orang. Dan siswa yang mendapat nilai 80 ada 6 orang. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, A. Nilai yang kurang dari 70 adalah nilai 65 dan 50. Jadi, 11 orang ditambah 2 orang sama dengan 13 orang. B. Nilai yang lebih dari 70 adalah nilai 75 dan 80. Jadi, 3 orang ditambah 6 orang sama dengan 9 orang. Sekarang kita akan menafsirkan data. Nilai 65 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Nilai 50 merupakan nilai yang paling sedikit diperoleh siswa. Nilai 80 merupakan nilai yang paling tinggi diperoleh siswa. Dan nilai 50 merupakan nilai yang paling rendah diperoleh siswa. Demikian beberapa penjelasan tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.